Three, two, one. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini bertemu lagi dengan Kak Miracle dan Kak Ita. Di sore hari ini kita akan bersuka cita memuliakan Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Mari kita lipat tangan kita, tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami kembali lagi untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Meskipun masih lewat online, tapi biarlah sukacita itu mengalir dalam hidup kami. Saat jam ibadah ini Tuhan, biarlah Engkau memberikan kami sukacita, dan saat kami mendengarkan firman-Mu nanti, kami dapat duduk diam mendengarkan menjadi anak-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan. Adik-adik yang percaya katakan amin. Ya adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita pujikan satu lagu, Kau Cukup Bagiku.
diri kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan Bapa Engkau sungguh.
adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya sore hari ini? Pasti luar biasa. Pasti masih bersukacita. Sukacita enggak? Sukacita, harus selalu sukacita. Yuk, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan kita, tutup mata kita, dan tundukkan kepala kita. Allah Bapa yang baik, terima kasih pada kesempatan sore hari ini Engkau masih mengizinkan kami setiap anak-anak-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman yang daripada Engkau. Berikan kami tanah hati yang baik, bahkan berikan kami telinga sebagai seorang murid, agar setiap firman disampaikan itu benar-benar bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih ya Bapa, bertata dan berdaulatlah atas dan pemberitaan firman ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya nama-Mu ini dipermuliakan dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan dan berdoa berkata amin. Nah, adik-adik, ketemu lagi sama Kak Dian hari ini. Minggu lalu ketemu sama Kak Dian H. Nah, hari ini ketemu sama Kak Dian P. HP. Beda ya adik-adik. Nah, hari ini Kak Dian akan memberitakan firman tentang apa nih hari ini? Hari ini Kak Dian akan memberitakan firman tentang cukup bagiku. Apa nih yang cukup, Kak? Apa yang cukup? Nah, tadi kalau dengerin Agu sama Kak Miracle dan Kak Ita tuh ada pujian yang berkata, Kau cukup bagiku, aku tak perlu merasa ragu, kuasa-Mu telah tercurah atasku. Kau cukup bagiku. Kalau adik-adik mengamati setiap lirik yang dinyanyikan, liriknya tuh berkata, bagaimana ketika kita melihat luasnya dunia, begitu banyak warna, sedangkan kita tuh seumpama semut kecil. Tapi bagaimana Tuhan menganggap kita berharga, bagaimana Tuhan mencintai kita, bagaimana Tuhan mengasihi kita. Nah, tertuang dalam lagu tersebut, bagaimana Tuhan mengatakan kalau Tuhan selalu beserta dengan kita. Aku kecil bagaikan semut, tapi ku tidak takut, sebab Tuhan besertaku. Bukan manusia yang beserta dengan kita, tapi Tuhan. Dan refnya berkata, refnya berkata, Kau buat aku tersenyum lagi, Kau sebut aku berharga, Kau cukup bagiku. Nah, dia berkata, Tuhan berkata, Tuhan membuat kita tersenyum lagi, Tuhan membuat kita berharga, dan kita berkata, Engkau cukup bagiku Tuhan. Terlebih dari segalanya, lebih dari apapun deh, harta, emas, perak, dan permata. Itu tuh sesuatu hal yang diinginkan dunia. Siapa sih yang gak mau harta dunia? Siapa sih yang gak mau jadi kaya? Siapa sih yang gak mau hidup berkelimpahan? Tapi ingat, tujuan kita bukan mendapatkan harta dunia, tapi harta di surga. Kita boleh kelimpahan, kita boleh mendapatkan kekayaan, kita boleh menikmati semua yang kita miliki. Tapi ingat, tetap satu yang terutama dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Terus bait yang kedua dikatakan, aku tak perlu merasa ragu, kuasa-Mu telah tercurah atasku. Kau cukup bagiku. Orang yang telah menerima kuasa kemurahan Tuhan akan berkata, ini lebih daripada cukup. Kayak firman yang dikatakan di mana? Di ayat kitab Filipi pasal yang keempat ayat 11 sampai yang ke-13. Jadi buka dulu Alkitabnya. Filipi pasal 4 ayat 11 sampai yang ke-13. Kalau tadi dikatakan cukup bagiku, apa sih yang cukup? Tuhan. Apakah adik-adik merasa cukup punya Tuhan? Apakah adik-adik bersyukur punya Tuhan? Apakah adik-adik berterima kasih karena Tuhan telah hadir dalam kehidupan adik-adik? Harus berterima kasih. Tuhan terlebih besar dari apapun. Yesus terlebih besar. Itu gak sih lagunya? Yesus terlebih besar. Nah, Tuhan tuh terlebih besar
besar dari apapun, dari masalah adik-adik, dari apalagi selain masalah. Paling besar sih masalah Tuhan, tapi lebih besar dari masalah kita. Kalau kalian tanya, apakah Tuhan cukup bagi hidup adik-adik? Coba adik-adik jawab dalam hati aja, nggak usah teriak-teriak, nanti dimarahin tetangga. Kalau kalian tanya, apakah Tuhan cukup bagi adik-adik? Harus jawab, ya, Tuhan cukup bagiku. Tuhan cukup di dalam kehidupanku. Baik buruk keadaanku, susah senang hariku saat ini, hanya Tuhan yang cukup bagiku. Hanya Tuhan yang kita perlukan. Gak ada yang lain. Kalau orang-orang dewasa itu biasa buat quotes, buat kata-kata mutiara itu gini. God is enough for me. God is enough for me. Apa sih artinya? Kalian lupa. God is enough for me itu artinya Tuhan, kalau nggak salah, Tuhan cukup bagiku. Nah, banyak orang bikin status nih, Tuhan cukup bagiku. Apapun masalahnya akan aku lewati, apapun masalahnya akan aku hadapi. Orang-orang buat kata-kata yang begitu sangat manis. Tuhan cukup bagiku. Tapi ketika kita menghadapi masalah tepat di depan mata kita, real nih masalah di depan kita, kadang-kadang kita lupa kalau kita punya Tuhan. Kadang-kadang kita amnesia kalau kita punya raja di atas segala raja. Siapa yang kita cari? Manusia. Natur dari manusia, alamnya dari manusia. Ketika dia punya masalah, yang dia cari pertama kali itu bukan Tuhan, tapi manusia. Tapi berbeda bagi kita yang menyandang status sebagai anak-anak Allah. Harusnya dicari Bapa. Kita anak, punya Bapa, punya masalah, datang kepada Bapa. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang penuh kuasa, Dia Allah yang penuh mukjizat, Dia Allah yang membuat begitu banyak cara membuat kita terpesona akan semua kebesarannya. Kalau kita mengerti esensi arti Tuhan cukup bagiku, kita nggak akan menjadi orang yang bersungut-sungut, kita nggak akan menjadi orang yang marah-marah, kita nggak akan menjadi orang yang khawatir. Kalau kita mengerti apa itu arti Tuhan cukup bagiku, kita nggak akan pernah marah-marah sama Tuhan. Tuhan, uangku habis. Tuhan, nilaiku jelek. Tuhan, datangnya sama marah-marah, ngedumel. Kalau bahasa Indonesia itu ngoceh di depan Tuhan, marah-marah terus. Gak ada rasa ucapan syukur. Tapi berbeda kalau kita mengerti apa esensi Tuhan cukup bagiku, kita akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih buat berkat untuk hari ini. Orang yang tahu kalau kita punya Tuhan yang besar, dia tahu dan dia sadar dia Bapa yang gak akan membiarkan anaknya meminta-minta, gak akan. Tuhan berjanji mencukupi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kepada siapa? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagi orang yang mengasihi Dia. Kalau orang gak mengasihi Tuhan mah yang dicari cuma berkat, enggak Tuhannya. Tapi mari kita belajar hari ini untuk kita mencari Tuhan terlebih dahulu. Tuhan cukup bagiku. Kita buka tadi Filipi pasal yang keempat ayat yang 11 sampai yang ke-13. Sebentar adik-adik, Alkitab kalian hilang. Maksudnya mana tadi Filipi? Pasal yang ke-11. Nah, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Orang yang tahu, orang yang mengerti bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita, kita gak akan berkata Tuhan kurang, Tuhan gak cukup, Tuhan gak bisa nih segini, mana bisa. Enggak, kita akan berkata, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Enggak, bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa
kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Ini surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Di tengah-tengah pelayanannya, di tengah-tengah dia mengikut dan mengiring Tuhan, dia berkata nih, aku tahu apa itu arti cukup. Aku tahu apa itu cukup. Aku tahu apa itu arti kekurangan dan aku tahu apa itu arti kelebihan. Rasul Paulus yang telah mengabdikan dirinya di hadapan Tuhan sepenuhnya, enggak setengah-setengah. Kita mah kadang-kadang ikut Tuhan setengah-setengah. Kalau capek, udah kayak kita berbuat suatu hal yang besar di hadapan Tuhan. Tuhan ingat ya Tuhan ya, aku udah berbuat baik di hadapan Engkau. Aku memberikan waktu di hadapan Engkau. Aku melayani Engkau. Ingat ya Tuhan, ingat. Seringkali kita tuh udah kayak di atasnya Tuhan, marah-marah, mengingatkan. Kayak Tuhan tuh kayak pelupa aja gitu, diingatkan akan semua perbuatan baik kita. Sampai-sampai Tuhan ingat ya, aku tuh udah berbuat baik. Aku udah melayani Engkau, aku udah memberikan waktuku, aku udah memberikan berkatku untuk Engkau. Kita hitung-hitungan di depan Tuhan, padahal yang kita berikan baru separuh waktu kita, bukan sepenuhnya. Tapi Rasul Paulus memberikan sepenuh ke seluruh kehidupannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Rasul Paulus mengerti apa itu arti dari kekurangan, dia tahu arti dari kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, anak adik-adik. Nah, di sini Rasul Paulus menuliskan, dia tahu apa itu arti kelimpahan, dia tahu apa itu arti kekurangan, dia tahu apa itu arti kenyang, dia tahu apa itu arti lapar. Rasul Paulus yang memposisikan Tuhan satu-satunya dalam kehidupannya, dia nggak kaget ketika dia kekurangan, dia nggak kaget ketika dia kelaparan, dia nggak syok ketika dia hidup dalam kelimpahan, dia nggak lupa Tuhan ketika dia hidup dalam kekayaan, dia nggak lupa dari mana dia berasal, dia nggak lupa bagaimana Tuhan memberikan anugerahnya dalam kehidupannya, sehingga dia mengerti apa itu arti Tuhan cukup bagiku. Rasul Paulus contoh nyata, contoh hidup yang benar-benar menunjukkan arti bahwa Tuhan cukup dalam kehidupannya. Dia nggak menggerutu, dia nggak marah-marah sama Tuhan ketika dia kekurangan. Sampai-sampai dia mengatakan, aku tahu arti kekurangan, aku tahu arti kelimpahan, aku tahu arti kekenyangan, aku tahu arti kelaparan. Dia tahu karena dia menyerahkan kehidupannya dalam kuat kuasa tangan Tuhan. Adik-adik, jangan tiru manusia, jangan tiru orang-orang besar yang menurut mata kita, menurut pandangan kita, dia adalah orang yang saleh, orang yang suci, orang yang benar, orang yang seakan hidup benar di depan Tuhan. Jangan contoh manusia, contohlah orang-orang yang berada di dalam Alkitab. Mereka menunjukkan kuasa Tuhan, mereka menunjukkan bagaimana hidup bersama dengan Tuhan, mereka menunjukkan bagaimana pertandingan mereka berakhir, bukan dengan kedagingan mereka, tapi dengan iman, percaya di hadapan Tuhan. Jangan contoh manusia, jangan lihat manusia, tapi lihatlah Tuhan. Manusia mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah sekalipun mengecewakan kita, anak-anaknya. Coba sekarang kalian tanya, siapa yang pernah dikecewakan oleh Tuhan? Jawab, ada enggak? Enggak ada. Seakan-akan kita dibuat kecewa, tapi percayalah sesungguhnya Dia Bapa yang memiliki rancangan yang begitu sempurna dalam kehidupan kita. Kalian pernah kecewa gak sama Tuhan? Oh pernah. Marah gak sama Tuhan? Oh marah. Gayanya udah kayak orang di atas Tuhan. Kalian berdoa sepenuhnya deh, meletakkan hati, harapan, pikiran, semuanya di bawah kaki Tuhan. Udah deh, benar-benar lepas, berserah,
bener-bener udah gak ada dia lagi ya yang digondel, diikat dalam diri, gak ada, benar-benar percaya, berserah penuh di hadapan Tuhan. Ya, aku berserah Tuhan, aku berserah kepada Engkau, aku percaya mujizat-Mu turun, aku percaya Engkau akan menolong. Kenyataannya setitik mujizat pun tidak terlihat. Marah gak? Pada saat itu marah. Why? Kenapa Tuhan? Kenapa Kau lakukan ini dalam hidupku? Bukankah Kau berkata kalau orang udah percaya penuh akan melihat mujizat-Mu, akan melihat kebesaran-Mu, akan melihat kuasa-Mu. Tapi pada saat itu benar-benar seakan-akan Tuhan hilang, Tuhan lari, Tuhan gak ada buat kalian. Gak ada Tuhan-Tuhanan, gak ada. Tapi berjalannya waktu, oh ternyata ini maksud Tuhan, ternyata ini rancangan Tuhan, ternyata ini rencana Tuhan. Coba kalau kalian memutuskan marah sama Tuhan sampai sekarang, udahlah gak usah Tuhan-Tuhanan, udahlah gak usah ke gereja, Tuhan gak ada, Tuhan gak bisa melihat, Tuhan gak bisa mendengar, Tuhan gak punya hati. Kalian gak akan muncul di hadapan adik-adik, kalian akan hilang dan gak muncul di hadapan adik-adik, gak akan memberitakan firman, gak akan bernyanyi. Nah, gak akan. Kalian mungkin akan hidup jauh di hadapan Tuhan. Tapi ketika kalian marah, terus Tuhan beri pengertian, dari saat itu kalian kembali dan minta maaf dong sama Tuhan. Tuhan ampuni aku, Tuhan aku tak mengerti jalan-Mu. Kalian itu mengatakan rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita. Rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Jangan kembali adik-adik. Kita bisa buat rencana, tapi serahkan kepada Tuhan, karena Dia yang akan merealisasikannya. Kalau nggak sesuai dengan jalan Tuhan, akan Tuhan rombak, Tuhan ubah, Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita. Siapa sih Bapak di sini yang ketika anaknya minta roti dikasih batu? Siapa sih di sini yang anaknya minta ikan dikasih ular? Nggak ada. Bapa yang baik selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Demikian juga Dia Bapa yang di surga memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan cukup memiliki kita, memiliki anak-anak yang begitu lucu kayak adik-adik, comel, apalagi ya, hiperaktif, mendekat kepada Tuhan. Tuhan bahagia, Tuhan cukup punya kita. Apa kita gak bisa merasa cukup karena kita punya Tuhan? Nah, mari kita sama-sama merenungkan adik-adik, ingat dan tanam dalam pikiran kita bahwa Dia Tuhan cukup bagi kita. Dia Tuhan yang menganggap kita berharga. Dia Tuhan yang selalu membuat kita terpesona. Dia Tuhan yang selalu memiliki banyak cara untuk buat kita tersenyum di hadapan Dia. Jadi adik-adik, mulai hari ini katakan, ya Tuhan cukup bagiku. Yes, God is enough for me. Udah keren kan? Kayak tulis status gitu kan? God is enough for me. Tapi jangan cuma di perkataan, jangan cuma di status. Benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Kita berkata, ya Tuhan, Engkau cukup bagiku. 1000 rebah boleh 1000 boleh rebah di sikir kita, 10.000 boleh rebah di kanan kita. Asal tapi kita akan tetap berdiri di hadapan Tuhan. Semua orang boleh meninggalkan kita, siapapun, teman kita, sahabat kita, orang terdekat kita, silakan pergi meninggalkan kita. Asal bukan Tuhan yang meninggalkan kita akan tetap baik-baik saja. Kita hanya butuh Tuhan. Tapi jangan kalian mentah-mentah ya adik-adik, kita juga butuh manusia. Manusia itu sudah naturnya membutuhkan satu sama lain, tapi terlebih terutama kita hanya butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Demikian renungan yang firman pada sore hari ini. Yuk kita berdoa sebelum kita mengakhiri firman pada hari ini. Tutup mata kita, lipat tangan kita dan tundukkan kepala kita. Bapa, terima kasih buat sore hari ini Kau masih mengizinkan kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu.
Firman sudah hamba sampaikan ya Bapa kepada setiap anak-anak-Mu, bagaimana mereka harus berterima kasih karena mereka memiliki Engkau Tuhan dalam kehidupan mereka. Bagaimana arti Tuhan cukup bagi kehidupan mereka bila mereka mengerti akan itu semua ya Tuhan. Dan ketika mereka memiliki emas, perak, dan permata, ketika mereka memiliki semua kekayaan di dunia ini, tapi ketika mereka tidak memiliki Engkau, semuanya akan sia-sia. Terutama sekalipun kebahagiaan, sekalipun kekayaan ada dalam kehidupan kami tetap butuh Engkau dalam kehidupan kami tetap butuh Engkau dalam setiap langkah-langkah kami tak mau jauh dari hadapan-Mu, kami tak mau jauh bahkan lari dari hadirat-Mu, tapi kami mau selalu duduk, tinggal diam dalam kediaman-Mu ya Bapa. Benar ya Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik kami duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu, lebih baik kami bersuka cita bernyanyi bagi Engkau dibandingkan kami keluar tidak menentu ya Bapa. Dan biar anak-anak pada sore hari ini mereka mengerti apa itu esensi Tuhan cukup dalam kehidupan mereka. Bila mereka menyadari bahwa mengikut dan mengiring Kau adalah suatu sukacita yang begitu indah dalam kehidupan mereka semua. Bagaimana Kau Tuhan menjadikan kami berharga, bagaimana Kau Tuhan yang selalu melihat dan memandang setiap kami. Buat kami jauh dari rasa kecewa, buat kami jauh dari rasa ketidaksukaan, jauh daripada kami kepahitan, kebencian, atau apapun yang tidak berguna ya Bapa. Tapi di waktu yang singkat ini, di mana Kau Tuhan akan datang untuk yang kedua kalinya, berkati seluruh anak-anak-Mu yang mendengar firman pada sore hari ini ya Bapa. Biar dengan kemurahan yang daripada Engkau, tangan yang daripada Engkau ulur dalam kehidupan mereka semua. Mereka benar-benar hidup dalam pandangan-Mu, mereka hidup sesuai dengan firman yang daripada Engkau, tak melenceng ke kanan ataupun ke kiri ya Tuhan. Tapi benar-benar mereka hidup sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Terima kasih ya Bapa. Biar kami juga Kau pertemukan kembali di minggu depan untuk lebih lagi bersuka cita, untuk lebih lagi bergirang meninggikan nama-Mu. Biar sukacita daripada Allah selalu tinggal dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih buat semua kebaikan yang Kau tunjukkan dalam kehidupan kami. Inilah kami anak-anak-Mu di GKI Panji Kristus. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam kuat kuasa tangan daripada Engkau. Berkati seluruh sekolah mereka, jadikan mereka anak-anak yang pintar, jadikan mereka anak-anak yang pandai, jadikan mereka anak yang cerdas, yang permuliakan nama Raja di atas segala raja. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Kita yang sudah berdoa berkata amin. Tuhan Yesus berkati adik-adik. Kita bertemu di minggu depan dengan sukacita yang baru, dengan gairah yang baru. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.